Sholawatullah alaika. Luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi polisi itu sekarang tugasnya lebih kepada konsep polisi sipil atau civil policeman. Iya. Tapi senjata pakai juga ya? Kalau senjata. Kalau Babin Kantimas sih lebih kepada apa namanya ya? Kemampuan kita, upaya-upaya dialogis dalam menghadapi masalah. Iya. Salam presisi. Salam presisi. Salam presisi. Salam presisi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika. Luar biasa. Kalau saya yang nyanyi itu persoalan biasa ya. Kalau saya yang salawat, senandungkan salawat itu persoalan biasa. Santri, ustadz atau penyuluh. Tapi yang menyenandungkan salawat ini adalah seorang perwira. Salam presisi. Salam presisi. Oh begini ya? Iya. Oh bukan begini. Jadi salam. Oh ini salam corona. Salam corona. Kalau salam presisi? Begini Pak. Salam presisi. Oh ya. Itu sekarang yang menjadi tagline dari Polri ya? Iya. Bapak Kapolri. Presisi itu maksudnya apa itu? Presisi itu preemptif, kemudian terpercaya. Artinya Polri di sini dalam menjalankan tugas sehari-hari digaungkan dengan slogan presisi, diharapkan polisi itu mampu sebagai motor penggerak dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Seperti itu. Jadi dia akronim ya, presisi. Presisi. Tapi secara makna juga kan presisi itu artinya pas begitu. Pas betul. Pas begitu. Maksudnya presisi ya presisi. Ya. Dan itu yang sekarang menjadi tagline dari Kepolisian Republik Indonesia. Bersama dengan saudara saya Bapak Bribka Mukhlis. Ya. Apa kabar ini Bang? Alhamdulillah sehat. Saya kalau chatting dengan beliau, saya ketemu sering menyapa Bang sih sebetulnya dari dulu ketika awal kita bertemu. Tapi ini ngomong-ngomong untuk podcast ini saya panggil apa ini? Siap. Saya panggil apa? Panggil nama boleh Ustaz. Oh ya. Panggil apa ya? Panggil Dang saja ya? Atau terserahlah, panggil nama ya. boleh juga, panggil ini. Bribka Mukhlis ini sudah seperti saudara sejak tahun 2018-17. Kalau nggak salah ingat sih 2017 Agustus, tepatnya di bulan Agustus. Ya, saat itu kami sama-sama diutus beliau mewakili Babin se-Sulawesi Barat. Kemudian saya perwakilan dai dalam sebuah acara di Bogor. Acara apa dulu namanya itu? Acara rapat koordinasi atau rapat kerja nasional, yang diselenggarakan oleh Korbimas Bahatkam Polri, di mana pada saat itu menghadirkan perwakilan Babin Kantipmas dari setiap Polda Indonesia. Iya, seluruh Indonesia, dengan juga dai Kantipmas. Ya. 1 minggu loh saya tidur sama beliau di perjalanan sampai dan itu berlanjut sampai hari ini. Apa kabar ini Dan? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Mukhlis ini sekarang kan kalau tidak salah bertugas di Kecamatan Campalagian ya? Iya. Untuk wilayah saya sendiri sih sebenarnya ada di Kecamatan Luyo, tepatnya di Kelurahan
Batu Panga dengan Desa Mambu. Namun kalau berbicara masalah wilayah hukum sih dia masuk dalam wilayah hukum Polsek Sampalagian. Seperti itu, Ustaz. Tapi coba cerita sedikit dulu nih kepada penonton sebelum kita lebih jauh ini bicara tentang karir Pak Mukhlis sejak awal bergabung di Polri. Memang apakah dari awal memang lahirnya Pak Mukhlis ini dari Babim atau seperti apa? Baik, saya cerita sedikit tentang perjalanan karir di kepolisian ya. Jadi awal mula kami ditempatkan di Polewali Mandar ini pada tahun 2008, tepatnya di bulan Desember. Waktu itu kami masih status siswa magang, sekaligus pembulatan ya di Polres Polewali Mandar. Kemudian di awal tugas kami itu di awal tahun 2009 ya. Kami pertama kali ditugaskan di Satuan Sabara, dalam hal ini Dalmas atau pengendali massa ya. Iya. Jadi kami berdinas di Sabara itu ya kurang lebih 4 tahun ya, 4 tahun Ustaz. Iya. Jadi setelah 4 tahun itu kemudian kami ditugaskan di Satuan Tahti atau yang mengurusi tahanan dan barang bukti itu di Polres Polman juga. Kemudian di 2014 ya, di akhir 2013 ya, kami dimutasikan ke Satuan Reserse dan Kriminal yang istilahnya kalau di kepolisian itu dikatakan sebagai fungsi yang mengembangkan penyidikan, penegakan hukum. Oh, jadi tidak langsung jadi Babim ya? Ya, tidak. Oh, tidak. Ya. Nah, jadi di 2014 itu sampai 2016, ya awal 2016 kami berdinas di Satuan Reserse Kriminal Polres Polman. Siap. Setelah itu kami kemudian dimutasikan lagi ke Satuan Sabara di 2016 itu. Kemudian berselang 6 bulan kemudian ya kami ditugaskan di Polsek, tepatnya Babin Kantipmas ya, di Polsek Polewali. Nah, di awal mula karir kami sebagai Babin Kantipmas itu di tahun 2016 ya? Iya, 2016 ke 2022 kan? 2016. Iya, 16. Babim Kamtipmas itu seperti apa sih itu? Itu makhluk Babim itu apa sih itu coba? Jadi Babin Kantipmas sebenarnya itu akronim daripada Bayangkara, Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Ya, tugas sehari-harinya sih ya berkecimpung dalam hal pembinaan kepada masyarakat. Jadi itu Babim ya, karena Babim ini kan sebetulnya dekat-dekat sebetulnya dengan Babinsa, juga ada penyuluh kalau di Kementerian Agama. Betul. Jadi mirip-mirip seperti speakernya lah Polri begitu di akar rumput ya di lapangan. Siap. Yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pak Mukhlis, ya. Ada paradigma berbeda saya lihat hari ini antara Polri dulu dengan Polri sekarang. Kalau Polri dulu ini sangar-sangar. dulu kita lihat saja takut ya. Kalau sekarang kan sedikit. Ada saya punya baju itu satu, terusnya ada tulisan sahabat Polres Polman. Dan lompatan-lompatan yang dilakukan oleh kepolisian, atau itu mungkin sebuah gerakan untuk semakin mendekatkan institusi Polri ini kepada masyarakat. Coba cerita dulu lagi sedikit ini. Apa sih perbedaan yang paling mencolok antara paradigma polisi dulu dengan polisi sekarang? Baik, Ustaz ya. Jadi berbicara tentang perbedaan antara polisi dulu dengan sekarang, seiring dengan perjalanan bangsa ini sebenarnya itu merupakan faktor juga yang menyebabkan polisi itu mereformasi diri. Jadi kalau dulunya memang konsep polisi itu adalah militeristik, ya. Karena memang kan dulu Polri itu termasuk dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sama dengan TNI. Iya, bersama dengan TNI. Jadi sekarang setelah keluarnya TAP MPR,
kemudian disusul dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Jadi polisi itu sekarang tugasnya lebih kepada konsep polisi sipil atau civil policeman. Iya. Seperti itu. Jadi apa dihadirkan dari, tapi kalau seragam tetap harus pakai seragam. Tetap. Beda dengan misalnya Intel itu memang pakaiannya non uniform. Tapi kalau Babi memang harus pakai seragam. Iya. Tapi senjata pakai juga ya. Kalau senjata. Kalau Babin Kamtibmas sih lebih kepada kemampuan kita, upaya-upaya dialogis dalam menghadapi masyarakat. Iya. Jadi bukan pendekatan militer pakai senjata, tapi pendekatan sosialnya ya. Siap. Dialog. Berarti memang kalau begitu Babin dalam hal ini dalam melakukan pendekatan ke masyarakat memang harus melakukan banyak cara itu. Betul, Ustaz, betul. Coba cerita pendekatan apa yang sudah selama dilakukan. Jadi sebelum kami ditugaskan di Campalagian ini, Ustaz, kami sebelumnya ditugaskan di Kelurahan Dharma. Jadi di sana itu kami berdinas kurang lebih 5 tahun ya, 5 tahun di Kelurahan Dharma. Iya. Jadi pengalaman tugas saya sehari-hari itu saya melakukan pembinaan kepada masyarakat itu dengan melakukan berbagai macam pendekatan. Yang pertama pendekatan ilmu agama, Ustaz. Oh iya, itu penting sekali. Iya. Nah, siapapun saya kira kalau pendekatan agama pasti menerima. Iya. Jadi beliau ini tapi kalau khotib pakai baju begini atau diganti kostum? Siap, kami pada saat itu diminta oleh salah satu panitia masjid. Beliau minta, Pak Babin Kamtibmas sekali-kali bisa ya jadi khatib. Saya bilang insya Allah. Jadi kebetulan karena permintaan dari masyarakat, ya kami membawakan khutbah Jumat. Pakai seragam ini? Pakai seragam. Oh, seragam. Oh iya. Hebat sih saya rasa kalau Babin itu bisa khotib, seadzan, dan beliau juga ini bisa barazanji ya, Ya, pendekatan keagamaan, pendekatan apa lagi? Ya, selain itu kami juga melakukan pendekatan sosial budaya, Ustaz. Salah satu contoh ketika ada warga binaan kami yang meninggal dunia, itu tentunya sepanjang kami mendapat informasi bahwa ada masyarakat binaan yang meninggal dunia, kami ikut melayat, bahkan mengantar sampai ke pemakaman. Sholatnya juga? Sholat jenazah. Ini baru hebat ini. Kalau ustadz santri sholati khotib biasa lah itu, tapi kalau ada Babin memang khotib yang bisa juga mensolati orang mati, saya kira ini plus ya. Selain pendekatan keagamaan, pendekatan sosial budaya, pendekatan apa lagi? Ilmu pengetahuan, Ustaz. Contoh kalau misalnya yang kami sambangi ke masyarakat itu adalah masyarakat petani, berarti paling tidak ada ilmu tentang pertanian yang kita tahu dan kita bagi ke masyarakat. Contohnya waktu saya membina kelompok tani, itu kan kami mengajarkan ke masyarakat petani itu tentang metode pemupukan berimbang, seperti itu. Jadi memang ya, waktu kita pelatihan di Bogor kan saya masih lanjut ke Ciseeng itu. Pada saat kami dilatih di sana agribisnis, dan kebetulan yang ngajar kami itu ya profesor-profesor dari kampus IPB. Nah, disitulah kami dapat ilmunya, dan alhamdulillah ya kami dapat ilmu dari Bogor, ya kami aplikasikan di masyarakat itu. Seperti itu, Ustaz. Dari semua pendekatan yang ada, tentu ini semua memiliki efek pasti, tetapi yang pendekatan mana yang paling kira-kira paling bisa masuk ke masyarakat? Karena saya dengar juga kan antum penggalangan dana sosial begitu ketika ada. Iya, biasa. Ketika misalnya terjadi bencana alam, ya kami baru turun ya. Misalnya terjadi bencana alam, kami juga turun bersama-sama dengan adik-adik mahasiswa untuk melakukan penggalangan dana.
kadang-kala pakai seperti itu. Yang jelas Babim itu betul-benar hadir dalam denyut nadi masyarakat. Itu artinya bahwa dalam proses pendekatan ke masyarakat itu Babim ini berupaya untuk, misalnya ini ada pertikaian gitu, ada pertikaian masyarakat atau apalah dengan banyak kasus, dengan ragam kasus. Maksudnya Babim ini hadir untuk menangkap begitu atau dia mencoba untuk mendamaikan? Siap. Jadi kalau tugas-tugas pokok kami sebenarnya sih lebih kepada membangun kesadaran hukum masyarakat, kemudian menyelesaikan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik itu permasalahan sosial atau permasalahan yang sifatnya belum mengarah kepada tindak kriminal atau kejahatan extraordinary crime. Di luar daripada extraordinary crime itu apa ya? Seperti kejahatan narkoba itu tidak bisa ditangani sama Babim ya. Siap. Perdagangan manusia. Tambang ilegal apa segala macam itu tidak bisa kita tangani. Kemudian korupsi kan juga illegal logging itu tidak bisa kami tangani. Tapi kalau selama itu wilayah-wilayah yang di luar daripada itu dan terjadi di masyarakat, Babim bisa masuk. Iya, seperti itu. Kasus yang paling hebat yang pernah Pak Babim tangani selama ini di Dharma apa itu? Kasus yang kami paling heboh. Yang paling heboh ya yang pernah kami selesaikan sih ada beberapa ya. Pertama itu terkait permasalahan sosial ya, terkait anak-anak remaja yang suka mengkonsumsi lemfox atau obat-obatan gitu ya. Dan bukan itu extraordinary crime? Belum, karena itu sebenarnya permasalahan sosial. Adanya pergaulan tidak sehat di tengah-tengah masyarakat, utamanya generasi muda kita itu sebenarnya sih arahnya ke extraordinary crime, tindak pidana, arahnya ke kriminal jika dibiarkan. Dan alhamdulillah ya, setelah kami melakukan metode pendekatan keagamaan di mana anak-anak remaja itu kami bersama-sama dengan Pak Imam Masjid, tokoh masyarakat itu kami bina di masjid. Kami bina di masjid selama 1 bulan dan alhamdulillah dari kurang lebih 20 orang anak itu ya, yang tersisa itu mungkin ya sekitar 40%-nya saja yang belum berubah, 60%-nya alhamdulillah berubah. Itu yang paling besar yang pernah ditangani. Selain itu sih juga kalau kasus-kasus di Jotos begitu kemudian di sana. Wah, sering. Sering. Selain itu ya ada satu lagi ya, kalau menurut saya ya itu yang menjadi catatan penting juga buat saya, terkait masalah pembagian harta warisan. Artinya pernah kami menangani di mana orang tuanya sudah meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan harta warisan itu. Di mana harta itu belum dibagi ya Ustadz ya, belum dibagi, mereka berselisih paham dan alhamdulillah bisa diselesaikan. Kami bersama-sama dengan pemerintah setempat, tentunya Babinsa juga ya, kami memediasi dan alhamdulillah bisa diselesaikan melalui pendekatan ilmu agama Ustadz tentang kewarisan dan akur. Alhamdulillah sampai cabut keris kan. Alhamdulillah. Tapi ada enggak misalnya kasus-kasus tragis begitu di depan Pak Babim yang pada saat itu bertugas memang orang sudah sampai berdarah-darah enggak? Sampai berdarah-darah pernah satu kali. Ya tepatnya di Kelurahan PK Bata itu di alun-alun. Jadi ada salah satu warga kami yang mengalami tindak pidana penganiayaan. Tapi itu udah sampai mati. Ya alhamdulillah, karena kita selamatkan, kita bawa ke rumah sakit. Campalagian insya Allah Pak Babim lebih aman daripada insya Allah, amin insya Allah. Tempat tugas lamanya. Hanya memang sangat pas bila kemudian yang dilakukan itu tadi ya. Ya di samping tentu di-combine dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Pendekatan agama saya kira paling pintu masuk yang paling baik, paling pas karena siapapun saya kira yang penting dia manusia beragama pasti akan menerima pesan-pesan keagamaan itu, pendekatan-pendekatan keagamaan itu.
Pak Babim ini kan baru di Campalagian. Apa yang sudah dilakukan selama ini? Ya, apa yang sudah dilakukan selama ini selama bertugas sebagai Babim? Dan kira-kira apa yang menjadi progres kegiatan yang akan dilakukan di depan ini? Silakan. Baik, jadi yang sudah kami lakukan selama bertugas itu, ya tentunya pola-pola pembinaan melalui berbagai macam pendekatan yang saya sebutkan tadi. Namun yang paling efektif menurut saya adalah kolaborasi antara pendekatan ilmu hukum dan pendekatan ilmu agama, Ustaz. Dan itu sudah kami lakukan dan itu menjadi catatan poin penting buat kami dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kemudian yang akan kami lakukan ya, karena memang di Campalagian ini adalah tempat lahirnya para ulama ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi dan memudahkan jalannya. Insya Allah saya akan melakukan sebuah terobosan baru atau inovasi kreatif, yakni polisi santri. Iya. Insya Allah mudah-mudahan saya diridhoi. Saya rencana mau nyantri di Masjid Lapeo. Oh, iya. Kan ada 2 pesantren, ada 3 malah, di Kenje 1, Al-Ihsan, kemudian di Parape, Salafi Parape, kemudian ada Seniman. Kira program bagus itu. Siap. Dulu di Parape sini ada dulu berapa santri, tapi itu Ramadan hanya bertahan 1 minggu kalau nggak salah. Ya insya Allah Ustaz, bila Allah meridhoi mudah-mudahan memudahkan jalannya, insya Allah kami akan nyantri ya mungkin di beberapa pondok pesantren dan lebih terkhusus mungkin di Masjid Lapeo kan berhubung juga jaraknya tapi dekat sering nggak masuk makomnya waliullah kita. Alhamdulillah ya, pada saat kami awal mula datang ke Campalagian ini untuk melaksanakan tugas pertama di hari pertama ya, alhamdulillah ya kami tawasul, tabarruk. Iya, sempat mampir dulu sebentar di makam beliau. Terakhir ini Pak Bami, apa yang Pak Bami sampaikan kepada masyarakat Campalagian secara umum saya kira, dan masyarakat tempat Pak Babim hari ini bertugas di Luyo ya? Iya, Luyo. Kelurahan Batu Pangan di Samam. Dan saya kira bukan hanya untuk Campalagian ya, Polman dan Indonesia. Silahkan sambil lihat kamera. Ya. Jadi kalau dari kami sendiri ya tentunya sesuai dengan apa yang kami pahami bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Semua bentuk tindakan kita itu sudah diatur oleh hukum yang berlaku di negara kita. Dan tentunya ya sebagai umat yang beragama, dalam agama Islam, maaf saya karena saya beragama Islam, saya berpesan sesuai dengan ajaran yang saya yakini, ajaran agama saya yakini. Jadi dalam Islam itu kan kita diajarkan bahwa dipesankannya dalam Al-Quran surah At-Tahrim kalau saya tidak salah ingat itu ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi artinya ya wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, di sini kami mengambil kesimpulan bahwa memang membangun kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu memang berangkat harus dimulai dari keluarga. Menurut kami keluarga. Dari diri dan keluarga. Setelah itu baru meluas kepada masyarakat. Nah, selanjutnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu. Kemudian harapan kami ya tentunya kepada seluruh masyarakat, terutama buat masyarakat binaan kami yang ada di Kelurahan Batu Pangan dan Desa Mambu ya. Bila mana ada persoalan di tengah-tengah masyarakat, kami mengharapkan untuk disampaikan kepada kami selaku Babin Kantipmas, di mana kami insya Allah akan membantu menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tentunya dengan berkolaborasi dengan semua unsur, baik unsur pemerintah, TNI, dan juga para ulama dan tokoh agama. Termasuk penyuluh agama di Kementerian Agama. Siap. Kan gerakannya juga satu desa satu penyuluh. Kalau Babim
satu desa kalau sekarang konteksnya kalau Pulau Limandar satu. Kalau untuk sekarang masih ada yang satu desa, satu babin dua desa. Tapi ke depan insya Allah pimpinan Polri dalam hal ini Pak Kapolri juga sudah mencanangkan satu babin satu desa. Oh iya. Sama seperti gerakan penyuluh. Penyuluh juga kan meski belum merata tapi arahnya kan ke sana. Iya. Karena satu desa satu babin, satu desa satu penyuluh, satu desa satu babinsa, itu komplit itu untuk membangun. Karena inti daripada seluruh produk hukum ini kan adalah ketertiban masyarakat. Kalau tidak salah begitu ya. Oke, makasih Pak Bebing. Mudah-mudahan Pak Babim sehat bersama dengan keluarga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Apalagi di tempat baru. Tentu pasti ada penyesuaian dan mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dalam melaksanakan pengawalan ketertiban dan ketertiban masyarakat kita yang ada di tempat tugas Pak Babim. Salam presisi. Salam presisi. Salam presisi. Salam presisi. Ila liqa fi amanillah. Allahumma fi ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.